Romo, Katolik kah? Katolik. Oke, silakan. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi ini lebih kepada hubungan dengan umat beragama lain, Romo. Nah, jadi saya mempunyai, saya merasa kebingungan tentang terhadap beberapa istilah. Yang pertama, debat, dialog, debat dan dialog. Dan nanti ada hubungannya dengan misi, begitu Romo. Engkau kunjung saya punya YouTube Epifani di sini akan dijelaskan dialog, debat dan bertengkar. Oke. Ya. Engkau kunjung di sana supaya itu ada penjelasan 1 jam atau 2 jam di sana. Di mana itu Romo? YouTube Epifani, ini saya kasih tunjuk YouTube. Di situ ada tema penting, perbedaan antara debat, dialog dan bertengkar. Oke. Sebentar saya kasih tunjuk dia punya supaya kalian paham sungguh-sungguh secara biblisnya seperti apa, debatnya seperti apa. Paulus itu debat loh, hebat tuh Paulus, dia harus memberikan pertanggungjawaban. Tetapi untuk memberikan pertanggungjawaban, baca dulu Titus 1 ayat 9 sampai 11, Valentinus. Oke. Titus 1 ayat 9. Titus 1 ayat 9. Saya mesti cari untuk Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. lanjut. Bagaimana engkau sanggup meyakini penentang-penentang? Bagaimana digunakan kata penentang-penentangmu? Kalau orang menentang engkau, di situ logika manusia seperti apa, Coach? Engkau ini Katolik, kah? Iya Romo. Dari paroki mana? Saya dari Paroki Hilarius, Kuskupan ini Pangkal Pinang. Oke. Kebetulan kami yang pegang juga Romo-Romo SPD, Serikat Sabda. Oke, salam untuk saudara-saudara. Oke, maksud saya di sini, ketika engkau berhadapan dengan situasi seperti ini, engkau mau buat apa? Ketika engkau ditantang, engkau buat apa? Engkau diam saja. Saya akan membela diri Romo. Oke. Karena itu, Paulus tuh hebat sekali ya, dalam pengertian ini. Kita ambil contoh di dalam Kisah 17, ayat kedua dan 3. Selama berapa hari dia harus pergi berdebat di sana? Kisah 17 ayat 2 sampai 3. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Oke. Di sini di situ akan menemukan 2 hal ya. Perbedaan antara evangelisasi dan apologetika. Yang kedua di sini evangelisasi model Yesus. Di sini engkau akan melihat ada salah satu dari ini akan kita temukan beda antara dialog, debat dan bertengkar. Kapan dialog jadi debat, kapan debat jadi bertengkar. Oke. Saya pikir ini yang penting yang kita harus lihat. Tetapi engkau harus mempersiapkan dirimu dalam pengertian itu. Daripada saya jelas panjang, nanti kau kesana sendiri. Oke. Pertanyaan kedua. Ya, karena saya sebenarnya muncul kegelisahan begitu Romo, karena sering saya saksikan di media sosial itu kan. Sebenarnya saya juga ketika saya menyaksikan itu jatuhnya malah banyak masing-masing dari agama itu mempertahankan ajarannya masing-masing dari dibandingkan mencari titik temu begitu Romo. Kalau titik temu itu dialog. Kalau debat tidak. Ya. Engkau harus bisa mengerti. Kalau orang cari titik temu, kita omong tentang dialog.
Semua orang mengekspresikan apa yang dia punya. Tapi kalau kau masuk ke debat, debat itu untuk membuktikan yang benar yang mana. Atau orang penonton akan melihat, oh ini dia punya yang lebih benar seperti apa. Jadi engkau harus hati-hati di situ menggunakan dua terminologi yang berbeda. Oke, baik Romo. Oke? Dalam pengertian itu. Karena apa? Ini mandat loh. Mandat 1 Petrus. Ginting. 1 Petrus 3 ayat 15-16. Mandat untuk mempertahankan imanmu. Memberikan pertanggungjawabanmu. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Karena itu, engkau harus mampu mempertanggungjawabkan, memberikan pertanggungjawaban kepada semua mereka yang memintakan pertanggungjawaban kepada engkau. Engkau jangan diam saja. Kalau diam saja nanti bahaya juga di sini. Jadi bertanya kepada engkau. Saya saya diri dulu belajar. Untuk ayat 9, engkau harus mempersiapkan diri. Iya. Kau mau ngomong apa? Engkau mau ngomong apa? Ini kita kalau kita tidak dulu di kalau tidak Paulus dengan orang Yahudi debat dengan orang yang yang dengan coba 16 ini bahasan ini satu sama coba baca 10 dengan orang tolong kalian sudah membaca supaya 8 sampai 10 15, 8, 19, 8 sampai 10. macet siapa punya? Saya punya macet kan? Atau tidak tahu mereka di bawah bilang ngelag. Aman kok Romo. Mereka Aman. hanya jaringannya putus-putus. Saya punya. Pater Paus itu. Tidak baru Selama sananya 3 kalian. bulan. Oke, langsung Romo ya. Yo. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani, serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Langsung sampai 10. Namun, ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun. Dulu, setiap apa? Sehingga Setiap apa berbicara di ruang kuliah? setiap hari berbicara Setiap di apa? ruang Setiap kuliah. kapan? Setiap Berdebat hari, atau Romo. tidak tadi? Baca kembali ayat 8. Setiap hari berdebat. Untuk tahu yang benar seperti Ya, apa. Romo, dia- Baca kembali ayat 8. Selama Di situ ada 3 loh. bulan, Yang saya buat Paulus- selama itu ada dasar kitab suci. Bukan main gila. Baca kembali ayat 8.
Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Lanjut. Namun, ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan Setiap hari buat apa? Sebentar. Setiap hari sekarang Paulus buat apa? Pergi mengajar atau tidak? mengajar, Lanjut. berdebat. Ya, bukan jawab. Maksudnya Berbicara. jawab itu sesuai dengan ada yang ada di atas di situ. Oke, Rom. Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal Oke. Hah? Cukup. Hal Tidak, maksudnya seperti itu, Waci, jangan sampai engkau nih memegang prinsip relativisme. Tidak, Romo. Jangan sampai engkau tidak jangan pakai perasaan tidak enak. Dia bongkar kitab si Paulus bilang, sekarang turun ke bab 17, jadi atau ini 17 ayat 11. Dia bilang orang-orang Yahudi yang ada di sini lebih baik dari yang lain. Kenapa? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang selama ini saya buat di luar kitab suci yang ngomong. Makanya ke sini toh dekingan separa soro MYM datang dengan kitab suci. Atau mau buat partai bagian kedua dengan Melatok, tema kau pilih saja. Tapi hanya dengan kitab suci di tangan. Karena saya berhadapan dengan sola skritura, bukan buat apa kalau dengan ortodoks ya pakai tradisi, magisterium. Kamu kan mau bilang sola skritura, ya sudah pakai kitab suci yang kalian bilang sola skritura tuh. Ada yang DM saya. Jangan lagi debat, jangan lagi apa. Yang proti, biarlah seorang hidup masing-masing dia punya keyakinan. Kalau kamu masih kasih bengkok pasan kitab suci, tidak akan berhenti. Oh, saya diserang. Orang saya tidak kenal, saya bilang, kau naik ke live daripada kau tulis panjang lebar, buat makalah di sini, skripsi, di sini, tesis, buat apa? Saya tidak baca juga. Kau pikir saya sudah duduk capek-capek sini 3-4 jam, setelah itu kau harus balas kamu punya DM satu-satu yang kamu serang Katolik. Nah, itu namanya tidak jantan-jantan. Kamu datang ke sini omong selesai itu. Perkara selesai dengan kita bersih di tangan. Ada yang bilang, itu Romo kutip 24. Kutipan kitab suci. Romo sola skritura. Bukan sola skritura. Skritura. Karena itu Katolik pemilik perjanjian lama. Kalau dia mau pakai urusan dia. Bukan urusan kalian. Maka saya sudah bilang, Protestan kalau kamu pakai kitab suci perjanjian baru tanpa rasa malu, pakailah dengan rasa syukur. Pakai DM ancam-ancam lagi. DM bilang, gara-gara itu, debat itu, sekarang Katolik dengan Protestan tidak ada hubungan baik. Hei, cari kebenaran. Selalu berpikir dari posisi manusia. Kamu kan berkelahi di situ kah? Bukan. Tunjukkanlah ini loh tesis yang benar. Ini loh tesis argumentasi. Paulus saja berdebat di situ 3 bulan itu. Paling tidak baca kembali. Kisah 19 ayat 8-10 itu. Baik,
Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani, serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dengan orang Yahudi Ada yang beberapa- punya perjanjian lama. Dapat dengan orang Yahudi 3 bulan. Karena mereka punya kitab suci. Sama seperti Protestan, ada kitab suci di tangan, tapi bengkok semua. Suka-suka demi persepuluhan, demi janji iman. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Yang sampai kau bawa orang ke jurang. Jauh dari keselamatan. Jauh dari apa yang Yesus mau. Supaya semua orang jadi satu. Baca kembali. Berapa bulan Paulus di situ berdebat. Setiap hari atau tidak, baca. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani, serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun, ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan Berapa orang yang mengumpat bilang dengan ahli Tuhan kitab suci orang Yahudi keras hatinya. Seperti yang dokter-dokter yang mereka punya pangkat, mereka semua taruh di mereka YouTube semua itu sama. Keras hatinya. Lanjut. malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara. Tahan di dulu. ruang kuliah Paulus di tinggalkan mereka Katolik. Buat apa lihat room-room seperti ini? Paulus memisahkan mereka. Paulus memisahkan orang yang ikut Paulus yang benar ini. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. lebih saya omong untuk orang Katolik dan orang Protestan yang Katolikmu. Begitu banyak martir mengorbankan itu dengan darah mereka demi iman yang satu. Dan kau ada YouTube, engkau ada Facebook, dan kau malu omong tentang imanmu? Engkau malu jadi Katolik di media massa? Besok Nah, ini kaitannya dengan misi biblis Romo ada di dalam kitab Injil Matius itu dikatakan pergilah dan jadikanlah apa ini? semua bangsa muridku. Semua Ya, bangsa kita baca. murid. Engkau tidak tahu ayatnya. Bab 28 ayat 19. Friska. Atau ya, Friska. Ya, sekarang siapa Pak? Ide tugas. Ya, Patar? Siapa punya giliran? Matius 28 ayat 19. Matius Matius 28. 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, ini yang kau maksudkan toh? Oke, silakan. Nah, itu bagaimana dengan perintah tersebut Romo dengan realitas yang dunia saat ini dengan keanekaragaman keyakinan dan dikatakan di situ jadikanlah semua bangsa. Menurut saya itu mustahil Romo. Nah, itu seperti apa Romo? Pembandingnya ke Markus 16 ayat 15. Semua bangsa yang mana? Markus 16:19. 15. Markus 15:19. Markus 16, 15. Jangan Oh, 15 Patar. tolong bantu ini yang tadi bantu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi
siapa yang tidak percaya akan dihukum. Engkau hati-hati dengan kata segala, artinya kita paksa semua orang. Tidak, di sini siapa yang percaya, siapa yang terima. Oke? Oke Romo, siap. Terima kasih Romo sudah. Makanya Katolik tidak akan pernah memaksakan satu pun orang jadi Katolik. Kita hanya mewartakan, Tuhan yang menambahkan. Kisah Valentinus 2 ayat 47. Berilah pewartaan dengan kesaksian hidupmu. Dan engkau bukan yang menambahkan orang jadi Katolik. Tuhan yang menambahkan. Di dalam versi original, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gereja. Hanya diterjemahkan ke Indonesia tidak. Tapi tidak baca terjemahan Indonesia. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 ayat 47 47 Romo. Oke. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Buat sih, berapa kali engkau lihat Katolik paksa orang masuk Katolik? Tidak pernah ada Romo. Tidak pernah lihat sejauh ini. Dan Tuhan menambahkan itu 1,5 miliar di dunia, agama terbesar. Tidak perlu cari. Kau hanya mewartakan, saya hanya mewartakan, kita hanya memberikan kesaksian hidup. Dan Tuhanlah yang menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Makanya Protestan yang seperti pendeta-pendeta ini, kamu mau tabrak ini nih, batu karang tembok kuat ini 2000 tahun lebih, kamu mau tabrak bagaimana? Ini jadi persoalan besar. Oke, saudaraku, mantap. Debat sama Suma. Dia Katolik, dia Protestan, Oke, Romo, atau dia Islam. Islam saya tidak mengurus Islam karena kitab suci berbeda. Saya pernah lihat cuplikan, aduh Tuhan Allah, penafsiran macam dia kenal kitab suci saja. Tidak tahu apa-apa tentang kitab suci, mau tafsir ke kitab suci Katolik mana? Yang mana semua? Engkau debat dengan yang lain. Saya tidak. Bukan karena takut, tapi kamu Islam kitab suci berbeda, mau buat apa sih dengan saya di sini? Walaupun saya belajar Islamologi. Dulu Pater Lipus Tule, Bapak, dokter Islamologi, larang saya jangan pergi ke luar negeri. Karena dia mau siapkan saya untuk ambil Islamologi, hanya saya tidak mau. Kamu pikir saya tidak belajar Islam kah? Oke.